pakai hamba-hambamu ini. Sembunyikan di balik salib Kristus tapinya. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ambil catatan dan Alkitab. Seperti luar biasanya, kita belajar firman. Saya berikan judul, korban yang berkenan dalam masalah. Ya, korban yang berkenan dalam masalah. Kejadian pasal 8 ayat 15-22. Sebenarnya dalam atau tidak dalam masalah ya tetap harus mempersembahkan korban kepada Tuhan. Karena Tuhan itu layak menerima segala sesuatu dari kita. Tuhan itu enggak greedy atau serakah, maunya yang terbaik, maunya semua. Enggak, Tuhan itu menguji iman kita. Karena itu jangan lenyapkan korban ketika Anda dalam masalah. Karena tanpa korban tidak akan ada kemuliaan. Korban yang berkenan kepada Tuhan itu seperti bahan bakarnya atau seperti kayu bakar. Ketika api turun itu dia cari mezbah. Nah, korban bakaran kita, korban persembahan kita, maksudnya persembahan korban kita yang berkenan itu sangat menentukan kemuliaan yang Tuhan akan kerjakan di dalam hidup kita. Karena itu jangan lenyapkan korban mentang-mentang kita di dalam persoalan. Jangan pernah kita itu menahan apa yang menjadi hak milik Tuhan. Dan jangan pelit sama Roh Kudus. Sebab Tuhan Yesus itu tidak pernah kekurangan apa-apa. Dan Tuhan adalah gembala kita, kita pun tidak akan kekurangan sesuatu. Ikut Tuhan itu selalu klop pada akhirnya. Selalu klop. Tidak pernah kekurangan apa-apa. Mari kita baca firman Tuhan, Kejadian pasal 8 ayat 15 bunyinya, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau. Supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya, dan istri anak-anaknya, segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya yang bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Saya mulai dulu dengan beberapa pewahyuan sederhana. Mulai lagi ayat 15, lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh. Kita tahu kejadian Nuh itu sebenarnya mengenaskan karena binasa seluruh dunia. Termasuk hewan yang innocent itu. Mereka ikut-ikutan dihukum akibat dosa manusia. Jangan pertanyakan keadilan Tuhan. Tuhan itu selalu paling adil, Tuhan itu selalu benar. Tapi ya memang dosa ada konsekuensinya karena manusia itulah ruler. Manusia itu pangeran ciptaan. Jadi kalau kita salah itu orang lain kena. Setiap keputusan kita itu pasti berdampak. Nah, singkat cerita, Nuh disuruh masuk ke bahtera. Umur 600 tahun baru terjadi air bah. Dia ingin bahtera itu ditertawakan oleh tetangga-tetangganya. Semua orang seluruh dunia mentertawakan dia. Akhirnya dia masuk. Tuhan berfirman sama Nuh, masuklah ke bahtera itu, kamu dan istrimu, dan juga anak-anak serta menantu. Nah, setelah masuk ke dalam sana cukup lama sih. Setelah turun air hujan dan semua sumber-sumber air di tanah itu dibuka semuanya ternganga. Lalu dari langit turun air bah, banjir luar biasa sampai gunung pun termasuk gunung-gunung yang tertinggi di dunia tertelan semuanya. Pada waktu itu mereka mengapung-apung di air, di atas air yang sudah membumbung tinggi sampai ke langit selama lebih dari 100 hari, 150 tepatnya. Kemudian berfirmanlah Allah kepada Nuh. Ini firman yang ditunggu-tunggu oleh Nuh serta keluarganya. Dia sudah dapat firman pertama dan itu sudah digenapi, yaitu masuklah ke dalam bahtera. Dia tunggu-tunggu dan menanti-nanti kapan Tuhan bilang keluarlah. Apa enggak bosen tuh? Apa enggak dia merasa stres di dalam bahtera selama setahun penuh? Tahukah bahwa Nuh menunggu firman ini genap setahun. Jadi total sejak hujan dia masuk ke pintu, nanti waktu dia keluar itu setahun kemudian. Seperti hari-hari ini di zaman-zaman pandemi. Kita dirumahkan,
Orang-orang bertanya, ini sampai kapan? Firman yang seperti ini yang ditunggu-tunggu oleh dunia. Ditunggu-tunggu oleh setiap kita. Kapan ya berlalu? Gak perlu pandemi, karena saya tahu ini akan ditonton sampai nanti Tuhan datang. Masalah setiap kita kadang-kadang kita juga menunggu kapan problemaku berlalu. Kapan surut nih air bahku? Ini loh yang membuat sesak kami sekeluarga. Persoalan finansial atau persoalan rumah tangga. Kapan ini lewat? Kapan cawan ini akan lalu? Ini firman yang ditunggu-tunggu. Nantikan. Tuhan gak pernah melupakanmu. Cepat lambat, Tuhan pasti berfirman. Agar Anda keluar dari permasalahan Anda. Tapi selama Anda masih di dalam persoalan, persembahkan korban yang berkenan. Jangan sampai salah sama Tuhan ketika Anda dirudung oleh masalah. Firman yang ditunggu-tunggu dunia dan setiap kita, menunggu genap 1 tahun. Firman itu bunyinya, keluarlah dari Bahtera itu. Wow, ini good news yang ditunggu-tunggu. Atau kabar baik yang dinanti-nanti. Ayat 17, bukan hanya Nuh keluar bersama dengan istri dan anak-anaknya. Ya, tetapi juga, lihat ayat 17, segala binatang yang bersama-sama dengan engkau. Segala yang hidup. Jadi yang keluar bukan hanya keluarga manusia. Binatang juga. Semua binatang yang bersama dengan Nuh. Mereka kan satu per atau satu pasang. Dan segala yang hidup yang berada di dalam Bahtera itu keluar unharmed, keluar tidak kekurangan. Memang Nuh masih ada di dalam Bahtera. Ceritanya, istilahnya seperti kita masih ada dalam masalah. Tapi jangan lupa, ketika kita masih ada di dalam permasalahan kita, Tuhan tetap pelihara loh. Karena itu count your blessing. Jangan hanya Anda hitung apa yang hilang. Jangan hanya Anda itu frustrasi apa yang belum Anda miliki. Hitung juga survivornya. Hitung juga apa yang bertahan. Apa yang masih ada di sisi Anda. Apa yang masih Anda miliki. Apa yang masih Anda punya. Hitung survivornya. Selama Nuh di dalam Bahtera, setahun penuh itu, tak satu hewan pun mati. No animal was sick. Tidak ada binatang yang jatuh sakit. Padahal ya, binatang semuanya itu kan pasti rapuh. Saya punya teman yang punya peternakan ayam. Ayam itu dikagetin aja, langsung mati beberapa. Hewan itu, hewan liar, di rimba. Lalu mereka berterbangan. Sekarang burung-burung itu apa nggak stres rontok bulunya. Bahtera segede-gede Bahtera itu hanya kapal. Nggak mungkin menang size-nya terhadap alam semesta. Biasanya burung-burung itu terbang, burung merpati, burung gagak, burung-burung liar. Sekarang mereka hanya berapa kali berapa. Lalu belum lagi hewan-hewan yang selama ini berkeliaran di hutan belantara. Lalu sekarang mereka berada di kandang-kandangnya. Kan bukankah firman Tuhan berkata bahwa hewan-hewan itu Tuhan bawa kepada Nuh persis sebelum hujan tiba? Hewan binatang itu datang satu per, satu pasang, tanpa pemberitahuan, tanpa ada usaha. Kalau Tuhan yang ada mau, Tuhan yang buka jalan. Kalau Tuhan memberi janji, Tuhan yang genapi. Hewan itu datang sendiri. Nuh bahkan tidak kejar-kejaran. Nuh tidak coba tangkap. Tidak perlu usaha manusia. Nuh hanya percaya. Dan waktu hewan itu sudah ada di dalam Bahtera, sudahkah Anda mempertimbangkan? Bagaimana mungkin hewan-hewan itu tidak ada satu ekor pun yang mati? Nggak ada yang jatuh sakit. Please count your blessing, name them one by one. Hitung berkatmu. Dan tolong diberikan. Tolong Anda itu mempertimbangkan satu persatu yang Allah lakukan. Sementara Anda masih dirudung masalah, bagaimana Tuhan memelihara. Luar biasa loh. He takes care of his people. Dan waktu saya baca ini, saya terkagum. Nuh juga satu keluarga, Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang menantunya yang masuk dalam Bahtera. Mereka juga baik-baik saja. Lalu kita lihat ayat 20 sekarang ya. Mari kita pelajari apa yang Nuh lakukan segera dia keluar dari Bahtera. What did he first do when he came out of the problem?
Apa yang dia lakukan, tindakan Nuh yang pertama-tama ketika dia keluar masalah itu apa? Ya. Lalu Nuh ayat 20 mendirikan mezbah bagi Tuhan. Itu dia. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Lanjutkan dulu. Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram diambilnya beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Dan aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Selama bumi masih ada, tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Apa yang Nuh lakukan? Pertama kali keluar dari Batra. This is the first act of Noah when he left the ark. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan. Yang Nuh lakukan dulu, nomor satu, ketika masalah itu sudah lalu, adalah dia menyembah Tuhan dengan mempersembahkan korban. Bayangkan, luar biasa ya. Biasanya 10 orang kusta itu pasti akan minoritas yang say thank you. Yang 9 langsung lari, happy ya, langsung berbuat yang dia mau. Aku dulu gak bisa begini, sekarang semua masalahku telah pergi, aku telah bebas. Langsung menikmati kehidupannya. Hanya satu yang tersungkur di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan, terima kasih ya, aku tidak layak menerima pertolonganmu. Dan dari 10 orang kusta itu, satu yang kembali itu yang bukan Yahudi. Yang 9 itu adalah anak Abraham. Karena mereka punya a sense of entitlement. Mereka punya perasaan, aku memang berhak terima berkat Tuhan. Tapi satu ini merasa dirinya orang berdosa. Kenapa mendapatkan perlakuan baik dari Allah? Dia berkata, Tuhan, terima kasih ya. Nuh ini sepanjang berada di dalam masalah, dia menjaga hati yang penuh dengan gratitude. Dia menjaga hati yang penuh dengan terima kasih. Dan dia menjaga hubungannya dengan Tuhan. Hubungannya tiada lain dengan Tuhannya adalah kekaguman. Dan dia memelihara spirit demikian. Aku mengagumimu Tuhan. Aku mengagumi your wrath atau penghukumanmu. Aku mengagumi amarahmu. Tapi aku takut akan itu. Namun aku mengagumi lebih dari itu adalah kasih setiamu. Waktu dia lihat kanan kirinya, hewan bek-bek, bahkan yang macan, bahkan hewan yang buas sekalian. Dia melihat dan berkata, kau pelihara ciptaanmu. Ya Tuhan, sekalipun dalam marah engkau tidak pernah totalitas. Engkau selalu memikirkan masa depan kami. Tapi kalau engkau mengasihi, Tuhan itu brol-brolan. Tidak mikir dan menahan. Tidak pernah menghemat apa-apa. Kalau dia betul-betul mencurahkan kasihnya sama kita, bahkan dia berikan anaknya. Tapi kalau Tuhan marah, dia tahan diri seperlunya. Harusnya Nuh juga ikut binasa. Nuh juga orang berdosa, tapi Tuhan tidak hitung dosanya. Tuhan furi dia. Karena dia berusaha untuk mengenal hati Allah. Tuhan itu baik ya. Yang Nuh pertama lakukan ketika dia keluar dari permasalahannya, yaitu keluar dari Batra adalah he gave God the best sacrifice. Sacrifice apa sih? Pengorbanan apa yang dia berikan? Kan cuma potong hewan. Itu sekarang juga ada kok. Tunggu dulu. Kita lihat hewan sisa dikit waktu itu. Kalau Anda mempersembahkan sesuatu sama Tuhan, kalau dari kelimpahan itu banyak orang bisa. Tapi kalau dari kekurangan, nah itu dia. Dari segala binatang ayat 20b yang tidak haram. Dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor. Bukankah sepasang-sepasang? Kadang-kadang kita kurang hati-hati baca firman. Seringkali kita asal-asalan. Kalau kita betul-betul seksama, makanya kalau baca Alkitab itu jangan sambil melakukan hal-hal lain. Menyendiri, renungkan, ada banyak detil-detil nggak hilang. Kalau Anda telusuri firman Tuhan, hewan-hewan itu datang sepasang. Tapi Nuh memang mengambil dari binatang yang tidak haram dan burung yang tidak haram itu, diambil itu 7 of them. 7, bukan sepasang doang. Jadi ini adalah suatu persembahan korban yang sangat mahal.
Nuh bayar harganya. Karena akal sehat pasti berkata, simpan, jangan dipersembahkan. Karena kamu pasti akan butuh masing-masing itu nanti. Karena jumlahnya langka, setiap hewan hampir punah. Akal manusia Nuh pasti berkata, dihemat, jangan kasih ke Tuhan. Nanti kalau dari kasih, gue gak punya. Jangan diberikan untuk persembahan atau untuk korban bakaran. Karena waktu gak ada. Masa bisa aku worship, apalagi melayani. Saya ini gak punya waktu. Komoditas paling mahal dalam hidupku adalah waktu. Mungkin profesi Anda menuntut Anda setiap waktu yang Anda miliki. Mana bisa aku berdoa. Kalau Anda mau memberi sesuatu kepada Tuhan, berikan yang mahal. I will not give that which cost me nothing, kata Daud ketika dia membeli tanah Arauna, di mana dia melihat malaikat Tuhan menghentikan tulah. Dia bangun mesbah, mau dikasih for free, dia nggak mau. Dia berkata, aku nggak mau mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan kalau tidak kubayar harganya. It was a costly sacrifice, itu adalah pengorbanan yang luar biasa karena hanya ada sisa 7 dari masing-masing jenis yang tidak haram itu. Kalau dia persembahkan 1-2 aja. Di sini dikatakan diambilnya beberapa ekor, nggak mungkin 1. 2-3 ini. Itu sudah nggak ada lagi di atas muka bumi. Merpati sisa 7 ceritanya. Ambil 2, sisa 5 seluruh dunia. Makanya panda itu adalah hewan yang dilindungi. Jenis ikan tertentu. Ada beberapa macan yang sudah punah. Singa juga dijaga. Konservasi. Padahal jumlahnya seperti badak yang banyak diburu. Diburu untuk ininya. Itu kan dijaga luar biasa. Karena sisa hanya berapa ratus atau berapa ribu. Itu masih ratus dan ribu. Ini 7. Dipersembahkan untuk Tuhan. Jangan perhitungan sama Tuhan. Ketika dalam masalah, orang biasanya jadi kikir. Saya tidak bicara soal uang. Saya bicara soal hidup ini. Saya bicara soal hati. Hatinya bisa jadi picik. Ya. Dan Nuh mempersembahkan itu, makanya ayat 21. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya karena dia tergerak. Aku tak akan mengutuki bumi lagi karena manusia. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, yang Tuhan cium bukan dagingnya. Yang Tuhan cium adalah hatinya. Tuhan mencium hatinya Nuh. Nuh tidak mengikuti akalnya sebagai manusia. Nuh mengikuti akal kasih karunia. Suara kasih karunia beda sama akal sehat. Akal sehat tadi, simpan saja. Karena tinggal sedikit loh ya. Kalau kasih karunia bunyinya begini. Persembahkan, bukan spare them, but slay them. Korbankan. Karena Tuhan layak untuk menerimanya. Lain. Aku gak punya waktu. Korbankan suatu waktumu yang terbaik untuk Tuhan. Bukan karena engkau punya waktu, aku punya waktu. Tapi karena Tuhan layak menerima semua waktu kita. Tuhan patut mendapat yang terbaik dari kita. Because He is worthy. Itu yang Tuhan cium pada persembahan Nuh. Lalu Tuhan saking tergeraknya begitu terharu, Tuhan berkata dalam firman-Nya yang tidak bisa ditarik kembali, aku tidak akan mengutuki bumi ini lagi. Karena manusia. Kita harus bersyukur, berterima kasih sama Nuh. Karena korban hari itu, semua manusia hari ini tidak akan lagi mati dengan cara air bah. Bisa saja ini ada ronda 2. Tapi hari ini kan tidak pernah global scale atau skala global. Ada hanyalah sana sini banjir, tsunami, bahkan sedih sekali kalau ada korban jiwa. Tapi gak pernah seluruh bumi tenggelam karena air bah. Kita harus berterima kasih pada seorang yang hatinya itu generous sama Tuhan. Yang hatinya itu murah hati. Hatinya itu memberi. Hatinya itu menyembah. Oh, we must be grateful. Not only to God, but to Noah. Kita harus bersyukur bukan hanya pada Tuhan. Tentunya pertama dan segala-galanya. Yang terutama adalah Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga harus berterima kasih sama Nuh juga. Aku tak akan mengutuki bumi ini lagi karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dan sejak kecilnya.
dari sejak kecilnya, dan aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Ini yang saya sebut full mercy. Kasih karunia sepihak ya ini. Ini yang namanya belas kasihan Allah dari sisinya. Karena Tuhan berkata begini, aku nggak akan mengutuk bumi lagi, nggak akan menghancurkan dengan cara yang demikian, sekalipun, berarti Tuhan tahu, manusia tetap tidak akan grateful, manusia tetap tidak akan berterima kasih, manusia tidak akan berubah. Tuhan berkata, meskipun demikian, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, aku tak akan membinasakan mereka. Kira-kira gitulah ilustrasinya kalau kita mau memahami pengorbanan Yesus di Kalvari atau di Golgota. Kita ini diterima sebagai anak-anak Allah. Karena menerima Yesus, kita diberikan spirit atau roh adopsi sebagai anak Tuhan. Kita ini namanya dipindah dari maut kepada hidup, dari gelap ke terang, nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Itu semua karena Tuhan, Allah Bapa kita, menerima pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari. Kita tidak bisa masuk surga karena amal sosial dan kesalehan sendiri. Nonsens itu, tidak mungkin bisa. Seperti berjalan di atas seutas tali, dibagi berkali-kali. Nggak mungkin terjadi. Ketika Bapa melihat putranya di atas kayu salib, digantung di situ. Eloi, Eloi, lama sabachthani, Bapakku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ketika dia berdarah tidak rupa manusia, dia mencium persembahan Allah Putra. Dan dia berkata, aku tidak akan membinasakan. Sebut namamu sendiri, Jeffrey. Aku tidak akan membinasakan Lucia. Aku tidak akan membinasakan Lorraine. Aku tidak akan membinasakan Philip Mantova. Tapi aku akan menerima mereka. Full mercy. Tahukah bahwa hari ini Anda ada di dalam kerajaan sorga? Sekalipun kita masih hidup di bumi, Anda sudah didamaikan dengan Allah itu bukan karena kebaikanmu. Itu karena persembahan Yesus Kristus. Nah, ayat 22, selama bumi masih ada. Jadi Tuhan tak akan membinasakan lagi segala yang hidup. Tak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Sedikit informasi aja, kayaknya setelah air bah itu ada perubahan ekologi di environment atau di alam semesta. Zaman dulu, sepertinya hanya ada satu musim, satu iklim. Seolah-olah waktu itu climate-nya moderat saja. Jadi sejuk begitu seperti di Taman Eden. Tapi sejak hari itu sudah ada varian. Ya, varian temperatur, ada variasi musim. Masuklah dunia ke dalam yang namanya Ice Age. Atau musim dingin juga. Mungkin di zaman-zaman itu banyak sekali hewan-hewan sebelum air bah itu yang punah. Lalu setelah itu bumi masuk kepada musim menabur, musim menuai. Dahulu kala, kayaknya nggak perlu menabur, sudah ada di mana-mana. Tapi sekarang, tanah pun berbeda. Dingin dan panas. Ada kemarau dan hujan. Ya. Selain itu, bukan hanya siang dan malam, sepertinya semua kejadian air bah itu mengubah bumi di mana kita tinggali. Sehingga manusia sejak air bah tidak pernah hidup lagi tidak pernah hidup lagi seperti zaman dahulu kala, 900 sekian. 900 tahunan, udah nggak ada. Usia manusia jadi pendek. Saya nggak tahu ya, tapi interesting aja, sekedar bercerita aja, kongko dengan Anda. Air yang memisahkan, yang dipisahkan dengan space atau dipisahkan dengan langit di atas itu kayaknya itu dibuka tingkap langitnya, mungkin ada lapisan tertentu sudah tiada. Jadi hari ini manusia hidup tidak sepanjang sebelum air bah. Tapi untung sih, manusia itu pikirannya sejak kecil adalah jahat. Hidup lama-lama hanya merusak secukupnya. 780 itu pun dekorasinya banyak penderitaan. Anggaplah salib lah, harus melalui banyak penderitaan untuk masuk dalam kerajaan sorga. Cukup menurut saya. Cukup usia manusia sekarang untuk memuliakan Allah. Nah,
Selain itu, kalau kita melihat sekarang siang malam, dingin panas, winter, summer, manusia tambah jahat, tapi tetap terus berlaku. Ada kemarau, ada hujan, menabur, menuai. Harusnya kita itu semakin memuji Tuhan dan berkata, wow Tuhan, Engkau setia ya. Dari sejak Nuh sampai hari ini, tidak pernah Kau hancurkan lagi bumi. Kalau saya setiap kali lihat ganti musim, kalau di Indonesia kan hanya musim hujan, musim kemarau. Ada 4 musim, summer, winter, spring, fall. Kita lihat perubahan-perubahan musim, pagi, malam, malam, pagi. Saya hanya berkata, Tuhan, terima kasih. Engkau masih percaya kepada kami. Terima kasih, Engkau masih memberi kami kesempatan. Karena itu dalam kehidupan ini, senantiasa usahakan untuk mempersembahkan korban yang berkenan. Ada 3 hal, korban yang berkenan itu seperti apa? Yang pasti nomor 1 adalah tubuh kita. Roma 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kalau kita sedang dalam masalah apalagi, jangan berdosa. Memang jangan berdosa itu bukan hanya dalam masalah. Ketika nggak ada masalah juga jangan berdosa. Tapi biasanya manusia dalam persoalan cenderung meninggalkan Allah. Karena itu, korban yang berkenan setiap waktu, apalagi ketika seseorang berada dalam masalah, adalah mempersembahkan tubuhnya sebagai persembahan yang hidup dan berkenan kepada Allah. Jangan tinggalkan Tuhan ketika dalam masalah. Jangan kita jatuh dalam dosa secara sengaja. Karena kita kecewa, kok doaku belum dijawab ya? Kita marah sama Tuhan, mengepalkan tangan kita, ya kan? Tinju kita ke sorga dan berkata, di mana engkau ketika aku membutuhkanmu? Jangan lakukan itu. Jangan mengepal tinju, angkat tangan seperti ini dan menyembah. Ketika mujizat belum terjadi, kita masih bisa memberikan persembahan yang berkenan. Jangan marah sama Tuhan. Jangan melukai diri sendiri. Jangan menjadi orang yang murtad dan menjual imannya. Jangan jadi orang yang merupakan kutuk bagi sesamanya. Jangan liar hatimu. Persembahkan tubuhmu ketika dalam masalah. Tuhan, aku gak bisa keluar dari masalahku, belum keluar dari Patra. Tapi satu hal yang aku bisa berikan, dan aku gak perlu tunda. Bapa, aku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup kepadamu. Kudus dan yang berkenan. 2. Apa yang kita bisa persembahkan sebagai persembahan yang berkenan pada Tuhan adalah harta kita. Filipi 4:18 berkata, kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, kata Paulus. Malahan lebih daripada itu, aku berkelimpahan, karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai, dan yang berkenan kepada Allah. Kalau kita tidak bisa memberi dari kelimpahan, kita bisa memberi dari kekurangan. Jangan pernah kita jadi orang yang kikir, picik, dan pelit. Sekalipun masih dirudung masalah keuangan sekalipun. Tolaklah untuk menjadi orang yang perhitungan dengan Tuhan. Taburlah apa yang baik. Belajarlah untuk berbelas kasihan pada orang-orang di sekeliling Anda. Ya. Dan juga belajar untuk melakukan kebenaran. Jangan pelit sama Tuhan ketika kita masih di dalam masalah. Saya ngerti ada orang tertentu yang betul-betul dirudung masalah financial. Seperti itu gimana? Saya pernah ditanya oleh seorang jemaat dan berkata, Pastor Philip, apa yang harus kulakukan kalau aku masih punya hutang sekian? Apakah aku tetap mendukung misi? Apakah aku tetap akan memberikan persembahan itu dan ini? Saya berkata, no. Sebagai hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, saya beritahu, prioritas nomor 1 adalah kembalikan uang orang lain dulu. Anda tidak bisa memberi persembahan dari sesuatu yang bukan milikmu. Itu uang orang lain. Balikin. Balikin. Itu bukan hakmu. Kau mencuri hak mereka. Kembaliin. Bahkan tidak bisa memberikan persembahan apa-apa. Enggak boleh. Tuhan tidak mau persembahan titipan. Apalagi kalau orangnya itu enggak tahu dan enggak suka rela. Mereka lagi marah sama kamu. Uangnya belum dikembalikan. Balikin. Kalau Anda mau memberi sesuatu, beri dari sesuatu yang merupakan hakmu.
dari kekurangan yang mawas diri, tahu porsi. Saya dulu waktu masih sekolah, kalau saya memberikan persembahan atau saya belajar untuk memberkati seseorang, ya kan langsung secara langsung, saya ambil dari allowance saya ambil dari uang saku saya yang memang sudah mingguan sekian. Karena saya memang belum berpenghasilan. Saya nggak boleh ambil uangnya orang tua, kebetulan waktu itu salah satu orang tua saya bukan orang Kristen. Sekarang puji Tuhan satu keluarga dalam Tuhan. Tapi jangan pernah jadi orang yang pelit sama Tuhan. Nggak ada korban, tidak ada kemuliaan. Lihat wanita yang datang janda atau seorang perempuan tua atau siapa itu saya nggak tahu, tapi wanita ini luar biasa di hati Yesus. Dia memberikan sepeser, 2 peser uang itu. Dia nggak punya segala sesuatu. Hanya itu yang dia miliki, tapi dia persembahkan pada Tuhan. Tuhan Yesus berkata, persembahan orang ini lebih besar. Jangan pernah pelit ketika dalam masalah. Karena tidak ada korban, tidak akan ada terobosan, tidak akan ada kemuliaan. Yang terakhir adalah pujian kita. Jangan mengeluh kalau dalam persoalan. Mengeluh dan menggerutu melulu, itu nggak akan membawamu jauh dalam rencana Allah. Malah menggagalkan perkara-perkara ilahi di dalam hidup ini. Pujian kita, korban syukur, itu kita bisa persembahkan sebagai sesuatu yang berkenan kepada Tuhan ketika kita masih berada di dalam permasalahan. Ibrani 13 ayat 15 bunyinya, sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Kita bisa mensyukuri, Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupku, seperti yang kita nyanyi tadi, ajarku berkata Tuhan Yesus baik, tetapku berkata Tuhan itu baik. Syukurku naikkan padamu, sembahku berikan. Aku tidak punya apa-apa, hanya ini Tuhan persembahanku. Korban pujian dari mulutku, sebab hanya itu yang kumiliki. Pakailah hidupku sebagai alat di tanganmu seumur hidupku. Coba bayangkan, Tuhan dengar gitu, masa nggak terharu? Tuhan kan berkata, nak, kamu sedang diuji dan kamu sedang lulus. Tunggu, nantikan, sebab aku tidak akan berlambat-lambat. Malaikat, perhitungkan iman orang ini seperti Abraham. Saya ulang sekali lagi, apa aja yang kita bisa persembahkan sebagai korban yang berkenan ketika kita berada dalam masalah, nggak usah nunggu nanti keluar dari bahtera. Yang pertama, tubuh kita. Yang kedua, harta kita dari kelimpahan atau kekurangan. Yang ketiga, pujian kita. Jangan menggerutu, jangan mengeluh, jangan pelit sama Tuhan, dan jangan berdosa ketika Anda sedang berada dalam masalah. Haleluya.